Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Yadi CGP Angkatan 11 tahun 2024. Dari SD Negeri 02 Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Saya akan presentasikan video 1.4.J Koneksi Antar Materi. Modul 1.4 tentang disiplin positif. Pendahuluan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menuliskan refleksi pemahaman saya terkait koneksi antar materi pada modul 1.1, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3, Visi Guru Penggerak dan Prakarsa Perubahan, dan modul 1.4, Disiplin Positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidikan yang memerdekakan menurut Ki Hajar Dewantara adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka kita butuh orang lain atau pihak luar untuk menjadi motivasi eksternal. Dengan kata lain, mereka yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Pada modul 1.4 saya juga mempelajari nilai-nilai kebajikan universal yang juga telah diperkenalkan di modul 1.2 yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984, menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya di Anegosen tahun 1998, mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakin seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Diharapkan nilai-nilai kebajikan inilah yang akan menjadi nilai-nilai karakter para murid kita. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi, yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Kreatif. Dan 6. Bernalar kritis. Nilai-nilai kebajikan universal ini dapat diterapkan dalam setiap visi sekolah guna menciptakan pendidikan yang memerdekakan manusia. Visi tersebut dapat diwujudkan dengan pendekatan inquiry apresiatif, IA. Inquiry apresiatif, IA, dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan, yang pertama kali dikembangkan oleh David Cooper-Reeder, Nobel Max Grade, 2016. IA dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas, serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh manajemen perubahan yang biasa. Manajemen perubahan yang biasa dilakukan lebih menitik beratkan pada masalah apa yang terjadi dan apa yang salah dari proses tersebut untuk diperbaiki. Berbeda dengan IA yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan tertinggi. Dalam IA, manajemen perubahan dapat dilakukan dalam tahapan Bagja. Bagja sendiri adalah akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Di dalam modul 1.4, saya juga diperkenalkan tentang 3 motivasi seseorang tentang disiplin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya?
Motivasi ini bersifat eksternal, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang Selain itu, modul 1.4 juga membahas tentang segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi mengajak kita untuk melakukan penanganan kasus pelanggaran dengan 3 langkah yaitu 1. Menstabilkan identitas, mengubah paradigma bahwa murid itu gagal, dan menggantikannya dengan paradigma bahwa murid akan menjadi orang yang sukses. 2. Validasi tindakan, melakukan validasi tentang apa yang sudah dilakukan dan kedepannya memvalidasi alasan apa dia melakukan hal tersebut atau apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kebaikan yang diinginkan. 3. Menanyakan keyakinan kelas, selanjutnya menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Apakah keyakinan kelas YG sudah dibuat sebelumnya? Ketiga langkah segitiga restitusi ini menjadi sebuah budaya positif untuk kita lakukan. Penutup, demikian cerita reflektif saya terkait Modul 1.1, Filosofi Pendidikan KHD, Modul 1.2, Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3, Visi Guru Penggerak dan Prakarsa Perubahan, dan Modul 1.4, Disiplin Positif. Jika Anda suka video ini, Anda bisa beri like jempolnya dan jangan lupa untuk memberikan saran dan kritiknya di kolom komentar. Terima kasih. Salam Guru Penggerak, tergerak, bergerak. Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.